Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hidayah. Saya mahasiswi dari Intek Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas BP 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga 2018. Sebelumnya saya ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Aristarno, SE, MSI, AKCA selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin utama yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah bab 1 mengenai pendahuluan dan latar belakang mengapa saya memilih judul ini untuk menjadi fokus penelitian saya. Lalu ada bab 2 yang berisi mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Lalu ada bab 3 mengenai metode penelitian, dan bab 4 berisi analisis dan pembahasan. Lalu ada bab 5 kesimpulan dan saran. Kita langsung masuk ke bab 1 mengenai latar belakang mengapa saya mengambil judul ini untuk penelitian saya. Laba merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan, laba kerap kali dijadikan dasar pembuat keputusan, seperti besarnya kompensasi, penilaian prestasi dan kinerja pihak manajemen, serta dasar pengenaan pajak. Tujuan pihak manajemen adalah untuk memaksimalkan laba, karena dengan semakin tingginya laba, maka akan semakin tinggi pula kompensasi yang akan diberikan kepada pihak manajemen selaku pengelola secara langsung. Hal inilah yang kerap mendorong pihak manajemen untuk melakukan yang namanya praktik manajemen laba, di mana laporan keuangan itu dimanipulasi dengan kebijakannya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi keuntungan si pihak manajemen tersebut. Manajemen laba dapat dilakukan dengan pemerataan laba atau income smoothing, lalu bisa dengan taking a bet dan income maximization. Konsep mengenai manajemen laba itu dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori agensi. Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara pihak yang berkepentingan atau pihak prinsipal dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan. Perusahaan merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba. Nah, hal itu telah menjadi faktor menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan yang melakukan si praktik manajemen laba tersebut. Oleh karena itu, perekayasaan laporan keuangan itu telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah sebabnya informasi yang diterima itu kadang tidak sesuai dengan keadaan si perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi yang tidak sesuai tersebut itu dikenal dengan asimetri informasi atau information asymmetric, di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan stakeholdernya. Dengan memaksimalkan laba, otomatis dasar pengenaan pajaknya akan semakin tinggi. Nah, pihak manajemen itu pasti berusaha memiliki keinginan untuk menekan dan membuat beban pajak menjadi sekecil mungkin. Maka pihak manajemen cenderung meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak itu disebut dengan perencanaan pajak atau tax planning. Umumnya perencanaan pajak itu merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajaknya berada pada jumlah minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perencanaan pajak itu merupakan tindakan yang legal selama masih dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setiap perusahaan di Indonesia harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan agar memberikan informasi yang kredibel dan informatif kepada para investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan
membuat atau menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Nah, adanya perbedaan antara laporan keuangan disusun secara PSAK dan aturan pajak. Laporan yang berdasarkan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak pada perhitungan laba akuntansi menurut PSAK dan penghasilan kena pajak di perhitungan laba fiskal atau menurut aturan fiskal. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan penghematan atau penundaan pajak atau pajak tangguhan melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan, sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana bagaimana perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan ini terhadap manajemen laba. Kita akan membahas bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu yang pertama tentang pajak, lalu ada laporan keuangan, perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, serta manajemen laba. Kita akan membahas pajak terlebih dahulu. Pajak menurut Waluyo merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Lalu saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, bagaimana perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Jadi pada laporan keuangan komersial itu ditujukan untuk menilai kinerja atau keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal itu lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip yang berlaku, yaitu standar akuntansi keuangan. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau undang-undang pajak penghasilan yang disingkat dengan UPH. Perencanaan pajak menurut Hidayat adalah suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Tujuan perencanaan pajak secara umum menurut Anwar itu yang pertama adalah untuk meminimalisasi beban pajak yang terhutang. Lalu yang kedua adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, lalu juga untuk meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise jika terjadi pemeriksaan pajak oleh Fiskus. Beban pajak tangguhan menurut Waluyo merupakan jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Lalu selanjutnya manajemen laba. Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif, yaitu yang pertama sebagai tindakan yang salah atau negatif, lalu tindakan yang benar atau positif. Positif di sini adalah dikatakan tindakan ini seharusnya dilakukan pihak manajemen. Manajemen laba dikatakan negatif jika dilihat sebagai perilaku opportunistic manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost. Sedangkan dikatakan positif jika dilihat dari perspektif efficient earnings management, di mana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang berbentuk angka atau data yang dapat diangkakan. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga tahun 2018. Lalu populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur
di sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga 2018 yang berjumlah 20 perusahaan. Pada penelitian ini, metode pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, di mana penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria yang dapat dijadikan sampel adalah perusahaan yang pertama termasuk perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 hingga tahun 2018. Lalu perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember dan dipublikasikan tahun 2015 hingga 2018. Lalu perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah dan berakhir pada 31 Desember pada periode pengamatan 2015 hingga 2018. Lalu perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga tahun 2018, serta sumber datanya adalah situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Lalu selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi variabel dependen dan independen. Normalitas dilakukan karena dalam analisis statistik parametrik data harus didistribusi normal. Analisis statistik merupakan alat statistik yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual, yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Dalam mengambil keputusan dilihat dari hasil uji KS, di mana jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Perhitungan uji ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Lalu yang kedua, uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas merupakan syarat yang digunakan dalam analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengkaji ada korelasi atau tidak ada korelasi antar variabel independen. Metode regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF lebih besar dari 1, menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Sedangkan jika nilai VIF yang mendekati 1, menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Dalam perhitungan uji ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Lalu selanjutnya uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidak heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat uji Glaser. Uji Glaser ini dilakukan dengan cara meregres variabel bebas terhadap nilai residual yang telah unstandardized. Bila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka berarti tidak terdapat gejala heteroskedasitas. Lalu perhitungan uji ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi linear yang dapat digunakan terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka model tersebut masih harus diperbaiki sehingga tidak terjadi autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson dalam mendeteksi autokorelasi dan akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Lalu analisis regresi linear berganda.
Uji regresi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E, di mana Y akan disebut sebagai manajemen laba dan alfa akan disebut sebagai konstanta. Beta 1 dan beta 2 akan dianggap sebagai koefisien regresi, lalu X1-nya disebut dengan perencanaan pajak, dan X2 di sini adalah beban pajak tangguhan, serta E adalah kesalahan atau kemungkinan yang tidak termasuk ke dalam penelitian. Berdasarkan dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan serta hipotesis, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi beranda, uji simultan atau F, uji parsial atau T, dan koefisien determinasi atau R kuadrat masing-masing analisis. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel ini, dapat diketahui data perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi adalah sebagai berikut. Hasil statistik deskriptif variabel perencanaan pajak dari jumlah sampel sebanyak 80 memiliki nilai minimum sebanyak 0,4042. Nilai maksimumnya sebesar 0,8148 dan nilai minnya adalah sebesar 0,730781 dan standar deviasinya sebesar 0,049671. Lalu yang kedua, hasil statistik deskriptif variabel beban pajak tangguhan dari jumlah sampel 80 memiliki nilai minimum sebesar 0,0011, nilai maksimumnya sebesar 0,0094, nilai minnya sebesar 0,004060 dan standar deviasi sebesar 0,0022346. Lalu hasil statistik deskriptif variabel manajemen laba dari jumlah sampel 80 memiliki nilai minimum sebesar 0,0011, nilai maksimumnya sebesar 0,8084, nilai minnya sebesar 0,026811 dan standar deviasi sebesar 0,099698. Hal ini menunjukkan kalau hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov test mempunyai nilai signifikan sebesar 0,054, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulan bahwa nilai residual terdistribusi normal, seperti yang dijelaskan pada ketetapan sebelumnya. Berdasarkan tabel ini, hasil uji multikolinearitas pada bagian collinearity statistik, terlihat angka tolerans untuk keempat variabel dependen, yaitu perencanaan pajak sebesar 0,940 dan beban pajak tangguhan sebesar 0,940, yaitu lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai VIF perencanaan pajak sebesar 1,063 dan beban pajak tangguhan sebesar 1,063 itu lebih kecil dari 1. Dengan demikian, hasil tersebut tidak melebihi batas nilai tolerans dan VIF yang diperkenankan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dihasilkan tidak ada masalah multikolinearitas. Lalu kita melihat hasil dari uji heteroskedastisitas. Seperti yang telah dijelaskan juga ketentuannya pada penjelasan sebelumnya, kita langsung melihat hasil dari ujinya. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel perencanaan pajak atau X1 adalah 0,347 dan beban pajak tangguhan atau X2 adalah 0,211. Dan dengan kata lain bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji autokorelasi, di mana suatu model regresi linear dikatakan bebas dari masalah autokorelasi jika DU kecil dari D kecil dari 4 dikurang DU. Berdasarkan tabel hasil dari olah data,
tertera bahwa nilai Durbin-Watson-nya 2,055 dan adapun nilai DU pada K dengan variabel 2 serta jumlah penelitian 80 adalah sebesar 1,6882 sehingga 4 dikurang DU atau 4 dikurang 1,6882 adalah 2,3118. Nah, jika diamati nilai DU kecil dari D, kecil dari 4 dikurang DU, atau 1,6882 kecil dari 2,055 dan kecil dari 2,3118. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi positif. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, setelah pengolahan data menggunakan SPSS, maka didapatkan persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan min 0,068 ditambah 0,109x1 tambah 3,819x2 ditambah E. Berdasarkan persamaan dari model regresi linear berganda di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang pertama, konstanta sebesar min 0,068 artinya jika tidak ada perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan, maka manajemen laba bernilai min 0,068. Dan yang kedua, koefisien regresi untuk X1 sebesar 0,109 artinya jika perencanaan pajak meningkat 1%, sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan pada manajemen laba sebesar 0,109. Lalu yang ketiga, koefisien regresi untuk X2 sebesar 3,819, yang artinya jika beban pajak tangguhan meningkat 1%, sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan pada manajemen laba sebesar 3,819. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Yang pertama adalah uji parsial atau tes statistik, di mana uji T ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Adapun penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria jika nilai signifikan T statistik kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya suatu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari tabel hasil uji parsial, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, kita akan melihat perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Hasil analisis pengaruh variabel perencanaan pajak terhadap variabel manajemen laba diperoleh signifikan 0,018 kecil dari 0,05. Akibatnya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Dan hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, maka manajemen laba yang diterapkan dalam perusahaan juga semakin baik. Yang kedua, kita melihat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Hasil analisis pengaruh variabel beban pajak tangguhan terhadap variabel manajemen laba diperoleh signifikan 0,030 kecil dari 0,05. Akibatnya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 2 diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dan hasil ini mengindikasikan bahwa setiap penurunan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami kenaikan. Selanjutnya kita melihat uji simultan atau uji F yang dimaksudkan untuk mengetahui variabel-variabel bebas secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dari tabel hasil uji simultan, kita dapat melihat bahwa nilai signifikan F adalah sebesar 0,035. Adapun kriteria pengujian menentukan bahwa jika nilai probabilitas
kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jadi karena 0,035 kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji koefisien determinasi. Dari hasil olah data dan berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R-square yaitu 0,016. Artinya 1,6% variasi dari semua variabel bebas atau perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dapat menerangkan variabel tidak bebas atau manajemen laba, sedangkan sisanya sebesar 98,4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Masuk ke poin terakhir yaitu di kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan yang kedua, bahwa beban pajak tangguhan itu berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang dan konsumsi pada periode tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan yang terakhir, bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga tahun 2018. Lalu adapun saran berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka diberikan beberapa saran sehubungan dengan penelitian. Yang pertama, secara simultan variabel independen yang terdiri dari perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, disarankan bagi pihak manajemen sebagai pihak decision maker perlu mengutamakan kualitas informasi laba yang dihasilkan perusahaan karena informasi laba akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua, bagi investor sebaiknya lebih berhati-hati lagi dan bijak dalam mengambil keputusan investasi, khususnya pada investasi manufaktur, khususnya sektor industri barang dan konsumsi. Karena walaupun praktik manajemen laba sudah sedikit lebih dilakukan, namun masih ada beberapa perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba ini. Yang ketiga dan yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan jangka waktu yang lebih lama serta variabel penelitian yang lebih banyak, karena penelitian ini hanya terbatas pada jangka waktu 4 tahun dan hanya 2 variabel saja, serta diharapkan dapat menambah variabel lainnya seperti kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kualitas audit, beban pajak kini atau aset pajak tangguhan. Baiklah, sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.